4. Sebagai seorang otaku, aku juga ingin menjadi pria yang trendy. Kejujuran Su yang membuat Song Xiaoxiao merasa lebih baik terhadapnya. Kelas pekerja membeli barang mewah hanya untuk pamer. Menatap toko besar di hadapanku. Kaca beningnya memungkinkan seseorang melihat detail toko dalam sekejap. Ada berbagai macam counter, lampu yang menyilaukan, dan tenaga penjual yang penampilannya sangat menarik perhatian. Su yang selalu menjaga jarak dari toko-toko seperti itu. Selamat datang di Louis Vuitton. Kedua pramuniaga wanita berseragam yang berdiri di pintu segera membungkuk dan tersenyum. Dengan senyum manis di wajah mereka. Suara mereka jernih, tidak keras, tetapi lembut sekali, seakan-akan memetik hati nurani. Dibandingkan dengan ini, Su yang berpikir akan lebih baik mengganti Louis Vuitton dengan kursi VIP. Ini teman sekelasku, aku akan menjaganya. Song Xiaoxiao memandang dua orang di sampingnya, mengangguk kepada mereka, mengangkat tangannya dan berkata, apa yang ingin kalian lihat? Berikan aku satu set, kau bisa membantuku memilih. Kau tidak mengharapkan anjing lokal memilih sesuatu yang bagus, bukan? Su yang melengkungkan bibirnya dan tidak keberatan mengolok-olok dirinya sendiri. Dia sendiri tidak begitu percaya dengan selera estetikanya sendiri. Dia berpakaian hitam dari awal sampai akhir, entah jaket atau pakaian olahraga, dan satu-satunya warna lain mungkin putih. Hahaha, aku tahu. Song Xiaoxiao memandangi jaket bulu, celana jeans, dan sepasang sepatu kanvas milik Su Yang. Dapat dikatakan bahwa 80% pria memiliki kombinasi seperti itu. Mungkin ini masalah mentalitas. Su Yang tidak seperti kebanyakan pria yang suka berpura-pura di depan wanita. Perubahan mentalnya telah membuatnya mampu mengeluh dan bercanda dengan tenang. Berapa anggarannya? Song Xiaoxiao membawa Su Yang ke samping. Dia melihat pakaian di gantungan baju, lalu melihat sosok Su Yang, dan bertanya sambil berpikir. Beberapa puluh ribu. Su Yang berkedip. Cukup capai angka 60.000. Astaga, Song Xiaoxiao menatap Su Yang dengan kaget dan terkejut. Apakah kamu berencana untuk pergi kencan buta? Hei, bagaimana kamu tahu kalau orang tuaku ingin aku pergi kencan buta saat tahun baru? Su Yang menatap Song Xiaoxiao dengan takjub sejenak. Wanita ini agak jahat. Su Yang sedang berpikir untuk membuat dirinya terlihat lebih baik saat dia pergi kencan buta. Dengan cara ini, pasangan kencan buta dan kerabat juga akan tahu bahwa Anda telah menghasilkan sejumlah uang. Hal ini secara perlahan akan membuat orang tuanya menerima bahwa ia telah memperoleh sejumlah uang dengan bekerja keras di luar, dan kemudian ia secara perlahan dapat terus memperbaiki kondisi kehidupan keluarganya. Jika tidak, jika terlalu mendadak, mungkin sulit ditangani. Siapa yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk pakaian jika mereka tidak pergi kencan buta? Sungguh pemborosan. Song Xiaoxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia terdiam selama 2 detik dan berkata, aku akan mencocokkan pakaian dan celana untukmu seharga 1.000 yuan. Aku akan memilih beberapa jaket dan kaos untukmu. Kau bisa memakainya bahkan di musim panas. Celananya harus sederhana. Kau bisa pergi keluar dan membeli celana jeans atau semacamnya. Song Xiaoxiao menatap keluarga di depannya dengan serius sambil mengusap dagunya. Dia sendiri tidak kekurangan kinerja, dan dia tidak terlalu memikirkan untuk mendapatkan kinerja dari Su Yang. Jadi saya juga mempertimbangkan situasi Su Yang. Saya kira kamu tidak suka sesuatu yang terlalu mewah. Bagaimana kalau yang ini? Song Xiaoxiao mengambil jaket denim hitam dengan cetakan LV kecil di atasnya. Kelihatannya tidak mewah. Su Yang tersenyum ketika dia melihat profil Song Xiaoxiao. Dia memandangi kulitnya yang merah muda dan lembut. Dan di bawah cahaya pijar dia bahkan dapat melihat bulu-bulu halus di pipinya. Terutama cuping telinganya yang berwarna merah muda dengan anting berlian kecil di atasnya. Membuat telinga kecilnya semakin menggemaskan. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benak Su Yang. Apakah kamu ingin indik telingamu juga? Porkman juga ingin menjadi penari yang hebat. Sebagai seorang otaku, bukankah dia juga ingin menjadi pria yang trendy? Lihat saja, malu rasanya kalau terus-terusan menatapnya. Pipi Song Xiaoxiao sedikit memerah.
dan dia mengeluh sedikit malu. Jika Anda melihat bunga yang indah di pinggir jalan, apakah Anda akan berhenti untuk melihatnya? Su Yang tersenyum sedikit dan tidak merasa malu. Sebaliknya, dia bertanya pada Song Xiaoxiao. Ketika Song Xiaoxiao mendengar ini, wajahnya menjadi semakin merah. Wajah kecil itu tiba-tiba memerah. Dia secara alami bisa memahami arti kata-kata Su Yang. Jadi, orang-orang suka menghargai hal-hal yang indah. Itulah sifat manusia. Setelah berkata demikian, Su Yang berhenti membicarakan topik ini, karena agak lancang jika melanjutkan obrolan seperti ini, dan bertanya secara asal-asalan, menurutmu, apakah aku harus menindik telingaku? Perubahan topik ini mengejutkan Song Xiaoxiao. Su Yang menatap lampu pijar yang tergantung tinggi di langit-langit dan berkata sambil mendesah, aku, seorang otaku, juga ingin menjadi pria yang trendy, kan? Apakah kamu punya seseorang yang kamu sukai? Ekspresi Song Xiaoxiao tampak sedikit aneh. Tampaknya kata-kata Su Yang sebelumnya secara tidak sengaja telah membuat keduanya semakin dekat. Song Xiaoxiao menanyakan pertanyaan ini secara langsung tanpa keraguan. Mengapa kamu berkata begitu? Su Yang tercengang. Kamu bilang kamu otaku. Kalau kamu tidak punya seseorang yang kamu sukai, kamu pasti tidak akan berdandan, memikirkan barang mewah, atau ingin menjadi pria trendy. Pikiran-pikiran ini mungkin muncul karena kamu punya seseorang yang kamu sukai. Itulah mengapa aku peduli dengan citraku. Song Xiaoxiao menatap Su Yang dengan menggoda dan mengangkat alisnya. Apakah kamu benar-benar menyukai seseorang? Kilatan petir melintas dalam pikirannya. Ya, Su Yang menyipitkan matanya sejenak dan berkata sambil tersenyum. Kamu sangat pintar. Kamu benar-benar tahu bahwa aku menyukaimu. Lagu Xiao Xiao. Dalam sekejap, otot-otot Song Xiaoxiao tiba-tiba menjadi kaku. Senyum mengejek di wajahnya lenyap seketika. Nada suaranya sedikit gugup, dan dia sepertinya bisa merasakan detak jantung yang kencang di dadanya. Dan dia buru-buru berkata, jangan bicara omong kosong. Kau tahu kenapa kau tidak memilihkan baju untukku? Su Yang segera menggelengkan kepalanya untuk memberi isyarat. Jika Anda tidak melayani pelanggan dengan baik, saya hanya akan menggerakkan mulut kecil saya dan mengeluh kepada Anda sebagai hadiah tahun baru. Ah, aku akan mati. Song Xiaoxiao merasakan ledakan keras di hatinya dalam sekejap. Penuh kebencian, lebih besar dari min kurang dari ketahuan. Song Xiaoxiao memelototi Su Yang dengan kesal, lalu segera berbalik dan pergi dengan marah. Dia berjalan ke tempat terdekat dan mengulurkan tangan untuk mendorong gantungan baju. Dengan wajah dingin, dia memilih beberapa set pakaian dan menggantungnya di gantungan baju. Lalu dia berkata dengan suara dingin, Tuan, silakan ikuti saya. Ruang ganti ada di dalam. Oke. Perubahan sikap Song Xiaoxiao membuat Su Yang tidak bisa menahan tawa. Aku sudah lama ingin menggoda gadis-gadis seperti ini. Tetapi sebelumnya aku tidak punya keberanian dan kepercayaan diri. Sekarang setelah saya mencobanya, saya harus katakan itu cukup menarik. Melihat wajah oval Song Xiaoxiao, pipinya yang sedikit bengkak dan giginya yang menggertak, Su Yang berjalan ke ruang ganti. Melihat Su Yang belum meminta maaf padanya, Song Xiaoxiao mengulurkan tangan dan menutup pintu ruang ganti. Dia menyilangkan lengannya di dada karena marah. Jadi dia mencondongkan badan ke samping dan menunggu. Su Yang berada di ruang ganti, melihat sekeliling ruang ganti yang agak luas ini. Luasnya sekitar 7 atau 8 meter persegi. Kamar ganti siapa yang punya sofa kecil? Saya melihat hantu. Mungkin hanya diperuntukkan bagi para VIP. Bagi pelanggan individu seperti saya, mestinya itu adalah ruang ganti yang normal, seperti bilik seperti toilet. Mungkin itu diatur oleh Song Xiaoxiao. Hati gadis itu seperti payudaranya, lembut sifatnya. Dia dengan santai melepas jaketnya dan melemparkannya ke samping. Di luar rumah saat ini, Song Xiaoxiao mencondongkan tubuh ke samping dengan tangan terlipat. Rekan-rekan di toko segera datang. Dia menatap Song Xiaoxiao dengan bergosip, pacarmu. Tidak, jangan bicara omong kosong. Aku tidak melakukannya. Song Xiaoxiao langsung mengerutkan kening dan menjelaskan. Dia mantan teman kuliahku.
Aku sudah lama tidak bertemu dengannya dan kami kebetulan bertemu. Aduh gelombang. Gadis itu langsung berkata menggoda. Wajahmu merah sekali tadi. Kukira kau sedang bernafsu. Mati. Song Xiao buru-buru mengulurkan tangan untuk menutup mulut gadis itu dan melirik pintu dengan panik. Kedap suara di ruang ganti ini tidak terlalu bagus, jika Su yang mendengarnya. Saya kira saya hanya bisa meledakkan Louis Vuitton seluruhnya. Jangan bicara omong kosong. Song Xiao menutup mulut orang itu dan segera berbisik di telinga orang itu. Kita benar-benar teman sekelas lama. Gadis itu dengan main-main menjulurkan lidahnya dan menjilati telapak tangan Song Xiao. Song Xiao segera menarik tangannya dengan jijik, menyekanya ke pakaian orang lain, dan berteriak dengan jijik, apakah kamu menjijikkan? Tangan kecilku manis, tidak menjijikkan. Pihak lainnya tertawa seperti bidadari, lalu bertanya sambil bergosip, apa pekerjaan teman sekelasmu? Saya baru saja mendengar bahwa anggarannya 60.000 yuan. Anda agak kaya gelombang. Adalah suatu kebodohan jika menilai kekayaan seseorang dari cara ia berpakaian. Benda ini hanya dapat menunjukkan kebiasaan konsumsi seseorang. Aku tidak tahu gelombang. Song Xiao mengangkat bahu. Dia sebenarnya sedikit penasaran, tetapi dia tidak ingin menyelidikinya. Saya tidak banyak bertemu dengannya sejak lulus. Dia orang yang pemarah saat kuliah. Kecuali teman sekelas dan beberapa teman dekat, saya belum menambahkan teman. Ketika saya bertanya saat reuni kelas, ada lebih dari 30 orang dari satu kelas, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki informasi kontaknya. Ketika memikirkan hal ini, Song Xiao tidak dapat menahan tawa. Saya ingat bahwa pemimpin regu ingin menghubungi Su Yang, tetapi begitu dia mengirim pesan, ada tanda seru merah. Semua orang yang hadir hampir mati karena tertawa. Gadis itu mengangguk ketika mendengarnya. Hal ini dapat dimengerti. Faktanya, setelah lulus sekolah, sebagian besar teman sekelas tidak banyak berhubungan satu sama lain. Kecuali mereka merupakan generasi kedua, atau mempunyai kepentingan tertentu, atau tampan atau rupawan. Seperti yang ada di dalam, mungkin itu merupakan template biasa yang standar. Jadi kebanyakan orang akan melupakannya setelah beberapa saat, dan mungkin mereka hanya akan bertukar beberapa kata dengannya saat mereka bertemu suatu hari. Pintu ruang ganti terbuka. Su yang memandang dua orang yang berdiri di pintu dan mengangguk sedikit. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Song Xiao dan bertanya, bagaimana? Dia masih cukup tampan. Mata Song Xiao berbinar ketika dia melihat Su yang di depannya. Dia tampak seperti orang yang berbeda setelah mengganti pakaiannya. Hanya saja rambut ini agak menarik perhatian.